Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukurillah bisa bertemu dengan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para ulama. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin Allahumma amin. Sholawat ma salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Aswiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila fala yastati'u ahadun ayujazi ni'amahu subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika li adami ikhsa'iyya wa hasriya. Qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita semua memuji dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua tidak sanggup atau tidak bisa membandingi dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, maka memang kita semua tidak bisa mampu untuk bisa mengimbangi atau membalas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kita semua adalah nikmat yang tidak ternilai batas nikmatnya. Nikmatnya sangat besar karena tidak ada batasnya. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan kita semua adalah nikmat yang tidak ternilai batasnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu semua menghitung nikmatku, nikmat Allah, maka kamu tidak bisa menghitung nikmat itu, karena besarnya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Maka kita semua tidak bisa menghitung nikmat yang diberikan kepada kita semua. Contohnya nikmat mata, betapa besarnya nikmat mata, betapa repotnya apabila kita tidak mempunyai mata. Begitu seterusnya nikmat tangan, betapa repotnya, susahnya bila kita tidak mempunyai tangan. Begitu juga kaki, betapa repotnya kita kalau tidak kita semua hidup tanpa mempunyai kaki. Dan seterusnya nikmat yang ada di dalam badan kita, hati, betapa susahnya kita tidak mempunyai hati, atau tidak mempunyai jantung, atau tidak mempunyai paru-paru dan seterusnya. Berarti seluruh organ tubuh yang ada pada diri kita adalah rangkaian nikmat zahir yang apabila kita hitung, maka kita semua akan tidak bisa menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Nabi Adam, yaitu alhamdulillah ya alladzi yukafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yukafi'u ni'amahu, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini adalah doa kita yang bisa pujian yang bisa mengimbangi dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dengan segala keadaan yang ada pada diri kita, maka harus kita syukuri. Dengan keadaan kurang atau keadaan lebih atau keadaan susah atau keadaan bagaimanapun pada diri kita, pada keluarga kita, maka harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ulama mengatakan ketika kita mau melaksanakan suatu, diawali dengan bacaan hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan bacaan basmalah. Karena kita mampu melaksanakan sesuatu itu adalah bagian dari rahmatnya Allah, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melakukan suatu pekerjaan, maka diawali dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita semua sebelum melakukan suatu pekerjaan itu sudah menyatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang akan menjadi pekerjaan kita dengan dasar yaitu motivasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Dengan demikian maka pekerjaan kita akan menjadi pekerjaan yang barokah, pekerjaan yang diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soma sholatu ala rasulil mustafa wal alima sobi wa tubai wala. Soma sholatu mangkau utaikan tambah rahmat tadi massalamu lan keselamatan. Wa ala rasuli iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang dadi rasul al mustafa kang dipilih wal ali lan segala lan pira-pira keluargane Kanjeng Nabi ma'asobin sertane pira-pira sahabat Kanjeng Nabi wa tubain lan pira-pira wong kang anut sahabat ula kang luhur wala hali nuli apa sholawat kemudian sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membaca basmalah, alhamdulillah juga membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga doa sholawat kepada segenap keluarga Nabi dan segenap para sahabat-sahabat Nabi, dan juga segenap para orang-orang yang mengikuti sahabat. Badaan atabil bil hamdalati salasa bisolati ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imtisanan li amri ta'ala biya khaisu qala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima al ayat. Wa liqouli ta'ala man sholla alaiya fi kitabin lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dalikal kitabi. Wa liqouli alaihi salatu wassalam man sarahu ayyal qallahu wa huwa anhu radin falyaqsir minas sholati alayya. Setelah membaca basmalah dan hamdalah, kemudian yang ketiga ini adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan perintah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, membacalah bersolawatlah kamu semua kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga karena karena perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca sholawat kepadaku membaca sholawat kepadaku di dalam suatu kitab, maka malaikat-malaikat minta ampun kepadanya selagi namaku itu ada pada kitab tersebut. Selagi namaku itu ada pada kitab tersebut, kemudian pada kitab tersebut dibacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat-malaikat minta ampun kepadanya. Begitu juga dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin senang bertemu siapa yang ingin senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia hendaklah memperbanyak membaca sholawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita semua bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok kelak di hari akhir, di hari kiamat, kita semua bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan berbahagia, maka kita semua supaya memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu, pada hari kiamat, wajah-wajah mereka adalah wajah yang berseri-seri. Wajah-wajah mereka adalah wajah yang berseri-seri dan bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini adalah kita semua. Apabila memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua adalah orang-orang yang bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam aksiru minas sholati aliyya fa inna nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun fil jannati. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyaklah kamu sholawat kepadaku, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memperbanyaklah kamu membaca sholawat kepadaku, karena sholawat kepadaku adalah cahaya di dalam alam kubur. Sholawat kepadaku adalah cahaya di jembatan Shiratal Mustaqim, dan cahaya kepadaku adalah cahaya di dalam surga. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru minas surati alayya fa inna tudfi'u ghadabal jabbari wa tuhinu kaidasy syaitani.
Rasul bersabda, perbanyaklah kamu membaca sholawat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat kepadaku itu adalah bisa mematikan yaitu bencinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Jabbar, dan bisa yaitu sholawat kepadaku itu adalah bisa melemahkan yaitu gangguan-gangguan setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksarukum sholatan alayya aksarukum azwajan fil jannati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak istri-istrinya atau suaminya di surga. Jadi kalau kita suaminya di dunia hanya satu saja, istri kita di dunia hanya satu saja, maka perbanyaklah istri-istri kita, yaitu bidadari-bidadari dari surga. Caranya adalah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, maka istri-istri kita di surga pun akan menjadi banyak. Amin Allahumma amin. Orang yang paling banyak membaca sholawat adalah orang yang paling banyak istri-istrinya yang ada di surga. Wa fi hadisin marfu'in ma jalasa qaumun fatafaraqu an ghairi sholati an ghairi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafaraqu an antanin min khifatin khimarin. Di dalam hadis marfu disebutkan suatu kaum di mana mereka itu adalah tidak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka majelis itu tiada mereka berpisah dalam majelis itu kecuali adalah majelis yang berbau busuk, majelis yang berbau busuk yaitu bau busuk dari khimar. Apabila suatu majelis tidak disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka majelis itu adalah majelis yang busuk, majelis yang bangkai, majelis yang busuknya seperti bangkai khimar. Wa qala ibnu al-Jauzi fil Bustani, fa idza kana al-majlisu alladhi la yusalla fi yakunu bi hadhil khalati fala arwa ayatafarqasul musalluna alaihi min majlisihim an atyabin min khazanatil itari. Imam Ibnul Jauzi berkata di dalam kitab Al-Bustan, apabila suatu majlis di mana tidak dibacakan di situ tidak dibacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan majlis itu adalah majlis yang kosong, majlis itu adalah majlis yang tidak penuh dengan barokah, di mana perpisahan dalam majlis itu di mana tidak dibacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ adalah majlis yang tidak ada semerbak baunya. Majlis yang di situ adalah kosong dari keindahan semerbak bau dari surga. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berada di majelis, di musola, kita semua di rumah, kita semua melakukan meeting, pertemuan, kita semua melaksanakan kegiatan tertentu, maka jangan lupa adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di situ adalah termasuk adalah bagian dari keberkahan majelis dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana atyabut thayyibina wa tahrut tahirina wa kana idza takallama imtal'a al majlisu bi adabin min rikhil miski. Hal tersebut karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling wangi daripada orang-orang yang wangi, dan orang yang paling suci daripada orang-orang yang suci. Apabila sesuatu majlis itu disebutkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka majlis itu dipenuhi dengan wangi-wangian dari bau-bau misik dari surga. Apabila majlis itu adalah majlis yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka majlis itu adalah majlis yang dipenuhi, majlis itu adalah majlis yang dipenuhi dengan yaitu dengan bau-bau dari bau misik dari surga. Wa kadzalika majlisun yudkaru fi Nabi sallallahu alaihi wasallam la tanmu minhu raihatun
raihatun thayyibatun tahtariku as-samawati as-sab'a tatan ya ilal arsi wa yajidu kuluman khalaqahullah ta'ala rikha fil ardi ghairal insi wal jinni fa innahum lawajadu tilka ra'ahati lastaghala kullu wahidin minhum biladzatiha an ma'isyatihi wala yajidu tilka ra'ihata malakun aw khalqun min khalqillah ta'ala illa istaghfara li alil majlis wa yuktabu lahum bi adadi hadzal khalqi kullihim hasanatin wa yarfa'u lahum bi'adadihim darajatin. Artinya adalah di sini adalah bahwasanya apabila majlis, suatu tempat majlis pertemuan, kita semua mempunyai ada pertemuan atau meeting atau apa saja namanya, liqa, muhadharah, majlis dan seterusnya. Di mana majlis itu kita semua adalah majlis di situ disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlis tersebut adalah majlis yang berkembang, yaitu bau-bau yang sangat indah, bau-bau yang sangat indah. Di situ adalah berkembang atau yaitu banyak dipenuhi dengan bau-baunya sangat indah, yaitu minyak misik yang sampai langit sabtuju, sampai aras. Baunya itu sampai menyengat sampai langit sabtuju sampai aras, di mana setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ia di situ di dalam majlis di situ yang diciptakan oleh Allah, majlis di situ disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah majlis yang semerbak baunya sampai kepada aras. Di situ kemudian yang dilihat adalah orang-orang yang ada, malaikat atau makhluk-makhluk Allah yang Subhanahu wa taala yang ada di bumi selain jin dan manusia. Jin dan manusia tidak mengetahui indahnya atau semerbaknya bau sampai ke aras. Jin dan manusia tidak mengetahui indahnya atau semerbaknya bau-bau minyak misik sampai ke aras, sampai ke langit sabtuju, karena ada barokahnya dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian apabila mereka adalah orang-orang yang membaca sholawat, suatu masjid dibacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seseorang akan menjadi nikmat di dalam hidupnya, akan menjadi ladzat, akan menjadi nikmat, dan di dalam hidupnya akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam apabila ada suatu majlis yang di situ adalah dibacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka makhluk-makhluk, malaikat-malaikat yang berupa malaikat-malaikat langit, maka mereka semua minta ampun kepada orang yang membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka semua adalah orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ditulis sebagai amal yang baik sesuai dengan jumlah makhluk, jumlah kebaikan yang ia lakukan, jumlah sholawat yang ia kerjakan, dan juga orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka semua adalah orang yang memperoleh kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua apabila kita semua mempunyai majelis, mempunyai pertemuan, mempunyai apa saja, yaitu kegiatan, aktivitas, program apa saja, maka jangan lupa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Majelis yang penuh dengan barokah, majelis yang penuh dengan yaitu bau semerbak minyak misik dari surga, sehingga diberkahi dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua diberi yaitu sinar cahaya kehidupan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.